Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah Sabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Minggu 16 November 2025. Pelajaran yang ke-8 di triwulan yang keempat. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah kesetiaan. Bacalah Kejadian 36 ayat 15, Bilangan 13 ayat 6, 30 sampai 32 dan Yosua 14 ayat 6 dan 14. Siapakah Kaleb? Apakah kedudukannya di antara bangsa Israel? Saya baca ayat-ayat ini, Kejadian 36 ayat 15. Inilah kepala-kepala kaum Bani Esau. Keturunan Elifas anak sulung Esau ialah kepala kaum Teman, kepala kaum Omar, kepala kaum Sefo, kepala kaum Kenas. Bilangan 13 ayat 6 dan 30 sampai 32. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Yosua 14 ayat 6 dan 14. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Kaleb berasal dari kata Ibrani Keleb, anjing, yang muncul dalam perjanjian lama selalu dalam konteks negatif. Namun Kaleb digunakan dalam surat-surat di luar Alkitab dan nyanyian pujian untuk mengekspresikan keberanian, kegigihan, dan kesetiaan seorang hamba kepada tuannya. Dalam hal ini Kaleb setia sesuai namanya, menunjukkan kesetiaan yang tak tergoyahkan kepada Tuhannya. Apa yang dikatakan tentang Kaleb yang bersedia mengutarakan pendapatnya meskipun mayoritas mata-mata memiliki pendapat yang sama sekali berbeda dan orang-orang Israel mengancamnya dengan kematian? Lihat Bilangan 14 ayat 6 sampai 10, 21 sampai 25, Bilangan 26 ayat 65 dan Bilangan 32 ayat yang ke-12. Saya mulai dengan Bilangan 14 ayat 6 sampai 10 dan 21 sampai 25. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali
mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Orang Amalek dan orang Kanaan diam di lembah, sebab itu berpalinglah besok dan berangkatlah ke padang gurun ke arah laut Teberau. Bilangan 26 ayat 65. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, pastilah mereka mati di padang gurun. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Bilangan 32 ayat 12. Kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Pertimbangkanlah para pemimpin Israel yang penting ini, yang hidup sesama dengan Yosua dan Kaleb: Syamua, Safat, Igal, Palti, Gadiel, Amil, Setur, Nahbi, dan Gewel. Apakah nama-nama ini terdengar familiar? Mungkin tidak. Kenapa? Karena mereka adalah nama-nama dari 10 mata-mata lainnya yang dikirim oleh Musa untuk menjelajahi tanah Kanaan. Mereka dilupakan karena nama mereka tidak layak untuk diingat. Laporan yang mereka bawa menggambarkan tanah perjanjian sebagai sesuatu yang mustahil untuk direbut. Mereka melihat diri mereka seperti belalang dibandingkan dengan raksasa yang mendiami beberapa daerah di negeri itu, dan hati mereka meleleh karena kecut melihat tembok-tembok tak tertembus dari kota-kota berkubu di Kanaan. Kaleb sebagai orang yang lebih tua dari 2 mata-mata yang membawa laporan positif, memimpin dalam menyajikan kemungkinan lain, sikap iman. Dia bersedia untuk berbicara tentang apa yang dia tahu benar, meskipun ada pertentangan, bahkan dalam menghadapi kemungkinan kematian. Lalu seluruh jemaat itu berkata, "Lempari saja mereka dengan batu." Bilangan 14 ayat 10. Apakah yang Anda lakukan ketika sebagian besar orang di sekitar Anda tampaknya memiliki pendapat yang berbeda, yang bertentangan dengan keyakinan Anda yang paling dalam? Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran tentang kesetiaan. Walaupun begitu banyak tantangan berada di sekitar kami, mampukanlah kami untuk tetap setia, sebagaimana yang kami baru ikuti pada saat ini tentang cerita Yosua dan Kaleb. Walaupun mereka ditentang oleh lebih banyak orang, tapi mereka tetap setia kepadamu. Mereka tetap setia mengatakan yang benar. Dengan iman, mereka menguatkan orang-orang Israel walaupun nyawa mereka menjadi taruhannya. Tuhan, kami tidak dapat setia dengan cara kami sendiri. Kami membutuhkan Engkau dalam kehidupan kami. Isilah kami selalu dengan Roh-Mu yang suci. Kiranya perkataan, pikiran, dan tindakan kami semuanya hanyalah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia bagi kami. Terima kasih karena Engkau terus menjadi
Allah yang setia kepada kami. Terima kasih karena Engkau berjanji selalu bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran Sekolah Sabat Minggu 16 November 2025. Sampai bertemu di pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.